A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat fardu. Sholat untuk mendapatkan manfaat langsung dari qadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sholat adalah perintah terpenting dan merupakan asas dari perintah-perintah Allah lainnya. Sholat fardu. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dulangi, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Rabb-Nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rejeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi ataupun terang-terangan, sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb kami, perkenankan doaku. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat dan orang-orang yang memelihara sholat mereka. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 tiang. Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan syaum pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Bab doamu adalah imanmu.
Diriwayatkan dari Jubair bin Nufair radhiyallahu anhu secara mursal. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah diwahyukan diperintahkan padaku agar aku mengumpulkan harta dan agar aku menjadi salah seorang di antara para pedagang, tetapi diperintahkan padaku, sucikanlah dan pujilah Allah Rabbmu, dan jadilah salah seorang di antara orang-orang yang bersujud dalam sholat, dan sembahlah Rabbmu sehingga datang padamu keyakinan maut. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pertanyaan Jibril alaihissalam kepada beliau tentang Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, juga mengerjakan umrah, mandi janabah, hadas besar, menyempurnakan wudhu dan saum pada bulan Ramadan. Jibril alaihissalam berkata, jika aku mengerjakan semua itu, apakah aku seorang muslim? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Jibril alaihissalam mengatakan, engkau benar. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Qurrah bin Da'mush radhiyallahu anhu berkata, kami menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji wada. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau amanatkan pada kami? Beliau menjawab, aku amanatkan kepada kalian agar mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan saum pada bulan Ramadan, karena sesungguhnya di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan haram atas kalian menumpahkan darah seorang muslim serta hartanya, juga darah dan harta seorang mu'ahad, kecuali dengan haknya, dengan cara yang adil. Dan aku amanatkan pada kalian agar kalian berpegang teguh kepada agama Allah dan ketaatan. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dalam hadis ini disebutkan beberapa ketentuan. Mu'ahad menurut bahasa artinya orang yang mempunyai ikatan, perjanjian antara Anda dengannya. Sedangkan menurut istilah mu'ahad adalah orang non-muslim yang tinggal dalam wilayah negara Islam dan berada di bawah perlindungannya karena mereka terlibat dalam suatu persetujuan yang dikenal dengan persetujuan di zimmah, yaitu perjanjian untuk tunduk dan penyerahan dirinya kepada negeri itu. Sebagai bukti ketundukannya itu, ia membayar pajak
tahunan kepada negara itu yang dikenal dengan jizyah. Dengan begitu, maka ia mendapat jaminan perlindungan dan keamanan dari negara. Ia juga dikenal dengan gelar zimmi. Zimmi yaitu orang non-muslim yang memasuki wilayah negara Islam untuk waktu sementara, dan beberapa dalam perlindungan dan jaminan seorang muslim, maka ia pun berhak mendapat perlindungan atas diri, harta, dan martabatnya. 2. Diri, harta, dan kehormatan setiap muslim dan non-muslim yang berada pada kondisi seperti disebutkan di atas dianggap sakral dan terlindungi, kecuali jika ia melakukan kejahatan yang perlu untuk diadakan kisah atau pembalasan yang sama, seperti hukuman mati bagi orang yang membunuh atau benda atas kerusakan tanah atau barang milik seseorang. 3. At-tahat maksudnya ketaatan kepada Allah, meskipun mungkin lebih mengarah kepada ketaatan seseorang terhadap din Islam secara istiqomah atas dasar kesadaran dan tanggung jawab dirinya sendiri. Bisa juga maksudnya adalah ketaatan seseorang karena kekuasaan tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh berbagai ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ketaatan seseorang kepada perintah Allah karena kekuasaan itu pun termasuk salah satu cabang dari at-tahat. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci jannah adalah sholat dan kunci sholat adalah wudhu. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dijadikan sejuk mataku dalam sholat. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, perkataan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Asholah. Jagalah sholat. Jagalah sholat. Takutlah kepada Allah mengenai hamba saya, orang-orang yang berada di bawah penjagaan kamu. Hadis riwayat Abu Daud bab hak hamba saya. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Khaybar dengan membawa 2 orang hamba saya. Lalu Ali radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, berikanlah hamba saya itu pada kami untuk menjadi pelayan di rumah kami.
Beliau menjawab, ambillah salah satu dari keduanya yang kamu sukai. Ali radhiyallahu anhu berkata, pilihkanlah untukku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah yang ini, tapi jangan memukulnya, karena aku telah melihatnya ia mengerjakan sholat ketika kami kembali dari Khaybar, dan aku dilarang memukul ahli sholat. Hadis riwayat Ahmad Tabrani, Majma'uz Zawaid. Jadi kita dilarang untuk memukul orang yang sholat, tidak boleh dipukul orang sholat, tidak boleh disakiti. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 kali sholat telah difardukan oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menyempurnakan wudunya, mengerjakannya tepat pada waktunya, menyempurnakan rukunya dan kekhusyuannya, maka baginya Allah berjanji akan mengampuninya. Namun barang siapa tidak mengerjakannya demikian, maka baginya Allah tidak mempunyai perjanjian. Jika dia menghendaki, maka dia mengampuninya. Dan jika dia menghendaki, dia juga dapat mengazabnya. Hadis riwayat Abu Daud. Bab menjaga sholat fardu. Khusyuk yaitu perasaan takut dalam kalbu dan diamnya anggota badan. Tafsir Ibnu Katsir. Untuk menyempurnakan kekhusyuan itu, hendaknya ketika berdiri pandangan diarahkan ke tempat sujud, ketika ruku ke jari-jari kaki, ketika sujud ke ujung hidung, dan ketika duduk pandangan terarah ke pangkuan. Syarhu Sunan Abu Daud. Diriwayatkan dari Hamzallah Al-Husaydi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga sholat 5 waktu, menjaga wuduknya dengan sempurna, menjaga waktu-waktunya, menjaga ruku dan sujudnya dengan sempurna, dan memandang bahwa itu adalah hak Allah atas dirinya, maka diharamkan atasnya api neraka. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca dan yang mana kita baca kita dengar, niat, amal dan sampaikan insyaallah. Demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.